atau ada yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Ya sebelum bagus Kak suaranya. Sebelum kita langsung membuka sesi pertanyaan, mungkin kita membahas dulu teman-teman semuanya sudah download belum aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk teman semuanya yang sudah download aplikasi Mobile JKN, ada merasakan kenikmatan fitur apa? Kenikmatan nggak tuh ya? Karena di aplikasi Mobile JKN sekarang sangat membantu teman-temannya untuk mengakses fitur fitur-fitur yang ada di JKN gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengantri online secara online, nggak perlu datang lagi ke Vaskes tempat teman-teman terdaftar dari pagi-pagi hari untuk ngantri ya. Sekarang tinggal ambil antrian, teman-teman mau ambil antrian di hari apa, tinggal cek dokternya yang tersedia, terus pilih, tinggal langsung ambil antrian secara online. Dan di situ di aplikasi Mobile JKN juga udah tertera tuh di jam berapa teman-teman harus datang gitu. Misal dia tertera di jam 11 pagi ya. Di jam 11 pagi berarti teman-teman ya bisa menyesuaikan. Kalau misalnya rumahnya jauh berarti datangnya ya misalnya setengah 11 gitu ya, kalau misalnya tertera jam 11. Jadi teman-teman lebih fleksibel tuh dengan adanya fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nah kemudian teman-teman, selain aplikasi antrian online, teman-teman juga bisa mengakses namanya fitur apa lagi ya namanya, rehab. Nah apa tuh rehab nih teman-teman, bukan karena make nih ya. Nah rehab itu adalah kepanjangan dari rencana pembayaran bertahap, yaitu kalau misalnya teman-teman belum mampu membayarkan iuran sekaligus, teman-teman bisa membayarkan iurannya secara dicicil. Gimana cara cicilnya? Nah teman-teman download aja aplikasi Mobile JKN, terus nanti klik ada New Rehab 2.0, terus diklik. Jadi teman-teman yang sudah menunggak lebih dari 4 bulan, teman-teman iurannya itu bisa dicicil gitu JKN-nya. Jadi pastikan kepesertaan JKN Anda aktif ya. Jika sudah menunggak lebih dari 4 bulan, maka teman-teman bisa ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Nah gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman masih terkendala juga nih dengan aplikasi Mobile JKN, teman-teman bisa mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat aja, atau teman-teman bisa datang ke MPP, yaitu Mall Pelayanan Publik. Oke, terus di aplikasi Mobile JKN juga ada fitur namanya cek ketersediaan tempat tidur teman-teman. Nah kalau misalnya cek ketersediaan tempat tidur itu, ya teman-teman misalnya nih setelah di Vaskes rupanya perlu dirujuk dan perlu rawat inap misalnya. Nah teman-teman kalau misalnya butuh rawat inap, nggak tahu nih ada nggak tersedia tempat tidur, jadi bisa cek dulu di aplikasi Mobile JKN. Teman-teman cek dulu apakah ada ketersediaan tempat tidur di Vaskes yang ingin teman-teman dirujuk ya, atau teman-teman ingin dirawat inap gitu, sesuai dengan kelas teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya ada fitur kartu ya, karena di BPJS Kesehatan sekarang itu udah nggak ada lagi namanya cetak kartu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kartunya hilang, kartunya entah kemana, rusak, nggak kelihatan namanya lagi, mau dicetak lagi. Nah di BPJS Kesehatan memang sekarang sudah tidak mencetak kartu lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan kartu, teman-teman tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, terus teman-teman tinggal klik aja di situ fitur kartu, nanti sudah ada tampilannya. Jadi kalau misalnya berobat tinggal tunjukkan aja kartu itu. Namun jika teman-teman terkendala saat aplikasi Mobile JKN membutuhkan perobatan di Vaskes, teman-teman cukup dari NIK aja atau KTP teman-teman ya. Tapi kalau misalnya emang membutuhkan kartu, teman-teman tinggal lihat aja di aplikasi Mobile JKN. Terus kalau misalnya teman-teman butuh nih tampilan depan dan tampilan belakangnya, teman-teman tinggal kirimkan aja melalui via email ya. Nanti terkirim dari email yang terdaftar dari aplikasi Mobile JKN. Terkirim dari email teman-teman, terus nanti tinggal di-download. Nanti sudah berbentuk PDF, ada tampilan depan dan ada tampilan belakangnya. Dan jika teman-teman membutuhkan untuk di print out, nanti tampilannya sudah HD ya, enggak rusak-rusak tuh. Kalau misalnya kita fotokopi kan dia tampilannya kurang HD kan. Kalau misalnya dari PDF tuh tampilannya lebih HD jika emang diperlukan untuk di print out ya teman-teman. Tapi sekarang kalau misalnya berobat tuh cukup
tunjukkan kartu aja ya di aplikasi Mobile JKN gitu. Karena kalau misalnya sekarang memang tidak ada cetak kartu lagi teman-teman. Suasananya beda ya teman. Boleh dibantu tap layar teman-teman yang nonton. Oke, selanjutnya fitur di aplikasi Mobile JKN selain tadi ada cetak kartu ya, atau tunjukkan kartu, terus tadi ada antrian online, terus rehab, terus ada juga apa tadi ya, cek ketersediaan tempat tidur gitu ya. Di aplikasi Mobile JKN juga tersedia namanya Bugar. Nah, apa itu Bugar? Nah, di Bugar itu teman-teman bisa lihat berapa langkah hari ini, terus teman-teman bisa cek kebugaran lah, bisa taruh ketimbangan gitu-gitu ya. Terus teman-teman kalau misalnya lagi nih, boleh dibantu tap layar teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Vaskes nanti sudah pasti diminta untuk screening ya, screening riwayat kesehatan. Nah, itu minimal 1 tahun sekali teman-teman. Jadi diwajibkan untuk teman-teman dalam aplikasi Mobile JKN. Nah, terus nanti masuk ke fitur screening. Nanti teman-teman ada jawab 20 pertanyaan, harus sesuai dengan kondisi teman-teman. Jangan dibuat-buat ya, jangan nanti disehat-sehatin atau disakit-sakitin gitu ya. Sesuai dengan kondisinya, nanti bisa ketahuan nih kira-kira teman-teman berpotensi ada penyakit apa dan penyakit apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di Vaskes bisa dibantu, misalnya teman-teman di situ dibikin ada potensi untuk diabetes atau potensi untuk jantung atau lainnya gitu ya. Teman-teman nanti dibantu di Vaskesnya untuk misalnya darah tinggi gitu ya. Darah tinggi berarti dicek dalam status tekanan darahnya gitu-gitu teman. Apa itu libur? Begitu ya teman-teman. Itu boleh dibantu tap layar teman-teman. Oke. Yang mau tanya silakan ya teman-teman. Ini suasananya berbeda jadi nggak rame. Masih pagi. Pagi tuh justru melek-melek itu langsung buka dia. Gitu. Boleh ya yang mau tanya. Terus apa lagi ya yang paling ditanyakan? Oh iya, tapi kalau misalnya saat mengakses nih aplikasi Mobile JKN tapi nggak bisa terakses karena nomor HP-nya sudah keblokir atau nomor HP-nya sudah nggak ada lagi nih, teman-teman mau buka aplikasi Mobile JKN tapi udah nggak bisa. Nah, gimana caranya? Yaitu teman-teman tinggal pindah aja ke WhatsApp Pandawa kita, yaitu nomornya di 0811 8165 165. Jadi teman-teman tinggal klik aja, nomornya di save. Jadi kalau misalnya sudah tersave, teman-teman tinggal WA aja dengan halo titik atau apapun untuk memulai percakapan. Terus setelah itu teman-teman tinggal ngeblank. Terus teman-teman tinggal kirimkan aja dari situ ada fitur-fitur pilihannya untuk perubahan data ya. Nanti kalau misalnya sudah ada perubahan data, klik klik apa aja syaratnya, nanti sudah terubah nomornya dan ada perubahan kata sandi gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Kakak Putra Alam 1402. Kak mau tanya ini buat JKN kan ya? Iya, Kakak. Gimana Kak? Ada yang bisa dibantu Kak Putra Alam? Boleh ya. Saya kerja di perusahaan sudah masuk anak 3, ya Kak. Terus gimana Kak? Anak kakak berarti sudah jadi tanggungan ya kan? Ya, nah anak keempat itu gimana urusnya ya? Nah, emang kalau misalnya di perusahaan itu yang ditanggung hanya 3 orang anak Kak. Jadi kalau anak keempat itu tidak bisa masuk ke tanggungan dari Bapak, kecuali Bapak sebagai PNS pusat ya. Kalau misalnya di pusat itu bisa ditanggung 4 orang anak. Namun kalau misalnya sebagai perusahaan itu memang yang ditanggung hanya 3 orang anak. Gimana caranya? Berarti misal nih anak yang pertama sudah lewat umur, sudah 24 tahun, sudah lewat umur, tidak ditanggung lagi. Bapak mau masukkan anak keempat baru bisa gitu.
Jadi yang ditanggung tuh hanya 3 anak, Pak. Gitu ya. Kalau mau urusnya gimana langkahnya? Gitu, Pak. Kalau anak Bapak masih 3 yang terdaftar, anak keempat itu nggak bisa, Pak, dimasukkan sebagai tanggungan dari Bapak. Oh, kalau misalnya pembayaran mandiri boleh, berarti secara terpisah, Pak. Daftarkan aja anaknya sebagai peserta mandiri. Berarti Bapak cukup datang aja, Pak, ke kantor, Pak. Bawa kakaknya, daftarkan anaknya sebagai peserta mandiri, Pak. Namun misalnya anak Bapak yang pertama sudah lewat umur, sudah lewat batas umur, tidak ingin jadi tanggungan Bapak lagi, nanti Bapak bisa memasukkan anak keempat ini sebagai di bawah tanggungan Bapak. Kalau online nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Kalau misalnya daftarkan anak yang keempat sebagai peserta mandiri secara online? Bisa ya, dari aplikasi mobil kan bisa Pandawa. Pak, coba cek aja, Pak, di WhatsApp Pandawa kita, Pak, di 0811 8165 165. Nanti coba di situ ada pilihan perubahan data peserta, ada penambahan data peserta. Coba Bapak masukkan dulu penambahan anggota peserta dari yang keempat itu, daftarkan sebagai peserta mandiri, Pak. Soalnya anak pertama baru 3%, jadi masih lama. Oh, masih lama itu, Pak. Tapi gini, Pak, lebih baiknya, alangkah baiknya tuh Bapak kalau misalnya perurusan yang seperti itu, datang aja ke kantor cabang terdekat atau datang ke mall pelayanan publik. Karena kalau misalnya terdaftar sendiri, nanti dikira di bawah tanggungan Bapak gitu. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta mandiri mah. Kalau misalnya anak keempat dia tuh emang kayak daftar mandiri biasa. Iya, daftar cara online-nya bisa nggak? Dari Pandawa? Aku kurang tahu ya, tapi Pandawa, iya. Karena dia nanti segmennya kan pisah sama orang tua. Iya, Nanti kan berpisah bisa segmen. sama orang tuanya. Iya. Karena kalau anak pegawai swasta itu biasanya dilaporkan dari pihak HRD. HRD-nya yang melapor, bukan dari Iya. Berarti pekerjanya nih melaporkan ke HRD kalau mau iya, anaknya, kalau misalnya itu di bawah tanggungan. Tapi kalau mandiri Kalau misalnya peserta mandiri berarti bisa mendaftarkan langsungnya dari WhatsApp Pandawa ya. Ada fitur, coba diklik apa, Kak? Coba kita cek. Bentar ya, Pak, ya, kami cek dulu ya cara daftarnya ya. No-nya berapa, Kak? Nomornya di 08, boleh saya bantu ketik, Kak Ninda. Nomornya di 0811 8165 165. Dibantu ketik sama teman saya, Pak. Bentar lagi saya sematkan. 0811 8165 165. Iya, benar, Pak. Benar, Pak Putra Alam. Iya, kan dibilang udah pernah lapor ke ARD, Pak, disuruh lapor ke JKN aja sendiri. Iya, Pak. Berarti benar, Pak. Ini aja, Pak, ke Pandawa kita coba dulu. Jika berhasil, alhamdulillah, Pak. Coba di chat aja dulu ke WhatsApp itu, boleh pembukaannya halo, assalamualaikum atau apapun ya, Pak. Nanti masuk tampilan ada 4 menu, nanti ada yang perubahan data atau penambahan anggota gitu. Coba nanti Bapak klik-klik aja yang mana ada bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Coba Kak klik, cek caranya. Enggak, online jam segini. Maksudnya Online. Pandawa itu 24 jam. Bentar ya, Kak. Pak, kita coba. Bapak boleh dibantu tetep layar ya. Baik, Kakak, terima kasih informasinya dan arahannya. Terima kasih Bapak, sama-sama. Thank you. Ini gak mau lagi. nanti. Kenyang kali aku. Pegel juga miring.
Pandawa. Karena kan kita jarang akses kan, makanya kurang tahu nih informasinya. Dia apa aja yang diklik-klik? Administrasi, terus nanti klik, nanti dikasih link, hmm, nanti tinggal klik aja link itu, nanti tinggal pilih misalnya mau apa. Ada pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali, perubahan data, terus ubah vaskes, pengurangan anggota keluarga kayak meninggal, perubahan kelas perawatan, atau misalnya turun kelas, terus aktifkan kembali nomor PA yang udah tertutup. Jadi kalau misalnya mau yang kayak anak 4 tuh berarti pendaftaran baru misalnya. Oke, berarti klik pendaftaran baru ya. Kalau Karena misalnya yang keempat. pegawai swasta itu dia akan masuk ke pegawai swasta itu harus dari pihak HRD-nya yang masukkan, bukan dari pihak pesertanya. Benar. I see, berarti penambahan anggota baru ya. Deng. Tapi harus diyakinkan dulu Pak untuk mendaftarkan ya. Untuk kelasnya. Ke kelasnya nanti harus diyakinkan Bapak rajin untuk membayar iurannya, jangan sampai menunggak Pak. Karena kalau misalnya menunggak nanti kena denda layanan lagi. Kalau misalnya saat dibutuhkan rawat inap saat Bapak baru melunasi tunggakan. Kak, cara ganti nomor HP gimana? Ke WhatsApp Pandawa kita aja Kak di 0811 8165 165. Nanti ada di situ pilihannya registrasi. Apa? Ya. Bentar ya untuk ganti nomor HP ya. Bentar ya. Kakak Rohman Lemu. Nggak ada tuh. Perubahan nomor ada. Tenangnya dalam hati. Ya administrasi. Bentar ya teman-teman. Bisa di MJKN juga kok. Nggak bisa. Oh yang bisa kita ya, yang punya akses ya. Nih perubahan atau perbaikan data. Oh iya betul. Ini ada yang nomor handphone ya. Nanti klik WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, terus pilih administrasi, terus ada pilihannya perubahan dan perbaikan data, diklik. Di situ ada pilihan perubahan NIK, kemudian ada perbaikan nomor handphone atau golongan ya, bisa diklik aja nih, ada yang nomor handphone, tinggal diklik, klik ikutin syaratnya, nanti udah bisa diakses gitu. Untuk perubahan nomor ya, ke WhatsApp Pandawa kita aja di 0811 8165 165. Donat sih gue. Udah ada yang terakses? Enggak ada yang pertanyaan lagi? Teman-teman boleh dibantu tap layar sambil bertanya dan klik tap layarnya. Oh, kenapa aku bersini tiba-tiba? Dingin ya? Yang mau tanya silahkan bertanya, nanti kita bantu jawab ya teman-teman. Jangan kau dengar, jika ada yang bilang ku tak suka, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang. Udah kali ya, belum 45 menit tapi ini. Karena masih pagi ya. Iya, nggak ada yang nonton. Oke deh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di live yang lebih proper ya. Oke, bye. Bye bye.